kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa, yang terus menyertai kami semuanya, menyertai hamba-Mu, juga menyertai siapapun yang ada di tempat ini Tuhan, karena kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna, itulah yang menolong kami, membuat kami menjadi kuat, dan kami bisa bertahan oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu menolong kami, menolong hamba-Mu, menolong siapapun yang hadir saat ini Tuhan, sehingga kami percaya pertolongan-Mu lah yang sempurna, itu yang membuat kami mampu terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa-Mu. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, ditanamin oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu ini bisa tumbuh subur dan berbuah-buah, dan buahnya pun tinggal tetap dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami semuanya, Engkau yang menolong kami, berikan hikmat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mohon maaf kalau tadi di flyer tertulis gambarnya dan tulisannya Bu Hesti, tetapi saya yang menggantikan. Tetapi itu karena Bu Hesti sekarang masih nganterin anaknya di Batu, Malang. Beliau takut telat. Jadi tadi sore beliau menghubungi saya untuk bisa menggantikan. Saya akan menggantikan beliau. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya beri judul Tetap Semangat dan Pantang Menyerah. Nah, tetap semangat dan pantang menyerah. Tetap semangat itu adalah tagline saya. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube saya di awal selalu ada tetap semangat. Nah, itu tagline saya. Sedangkan di Dorea ini adalah never give up. Jadi kalau digabung jadi tetap semangat dan pantang menyerah gitu ya. Walaupun 17-an baru lewat, tetapi semangat 17-an, semangat kemerdekaan, saya yakin kita masih ada dan kita semuanya menjadi tetap semangat. Kenapa kita harus tetap semangat? Karena Tuhanlah yang menolong kita. Ayat dasar ayatnya di mana kita lihat di Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya buka ya. Yesaya 40 ayat 31 saya bacakan. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Nah, tetap semangat itu ya. Makanya karena kita yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tetapi tidak menjadi letih. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, tetap semangat. Kalau yang minggu lalu saya khotbah tentang Ayub, di mana Ayub mengalami prosesnya Tuhan walaupun dia tidak bersalah. Tetapi kali ini saya mengambil satu tokoh, Bahasa tokoh yang saya ya, bentar saya mute dulu ya. Mohon di mute ya supaya enggak. Oke, saya mengambil satu tokoh dalam Alkitab yaitu Gideon. Gideon itu kondisinya tetap semangat walaupun eh, mereka bermasalah, mereka mengalami masalah, mereka mengalami persoalan yang cukup berat oleh karena kesalahan mereka sendiri. Kalau yang Ayub itu kan dia nggak salah gitu kan. Jadi Alkitab itu komplit Bapak Ibu ya. Baik orang salah maupun nggak salah. Tetapi selalu ada jawaban dari Tuhan. Itu yang penting yang kita percaya, yang kita imani bahwa apapun keadaan Bapak Ibu, situasi apapun situasi hari-hari ini yang cukup berat, PBB naik tinggi gitu ya, tetapi nggak apa-apa, nggak masalah karena Tuhan pasti tolong. Apapun yang terjadi Tuhan pasti tolong. Itu yang kita pegang hari ini. Itu kita pegang, makanya tetap semangat hari ini. Apapun terjadi, harga boleh naik, tetapi tetap semangat. Semangat itu harus ada dalam hidup kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, eh,
Kalau Ayub mengalami persoalan bukan karena kesalahan dia, tetapi kali ini bangsa Israel itu melakukan kesalahannya sendiri sehingga dia mengalami persoalan. Saya baca di ayat 1 di Hakim-Hakim 6 ayat 1 dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, jelas ya, jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Median berkuasa atas orang Israel karena takutnya mereka kepada orang Median itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan di kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka, dikepung mereka. Ini bangsa yang cukup besar ini di tanah Timur Tengah sana ya. Berkemahlah mereka orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Memusnahkan bukan dalam arti dimatikan ya tanamannya, enggak, ditunggu sampai tumbuh kemudian diambil semua hasilnya. Jahat sekali. Tidak, dikatakan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Jadi semuanya dihabisin oleh suku bangsa ini, Median, Amalek, dan orang-orang sebelah timur. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan onta-ontanya tidak terhitung banyaknya sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Kata melarat aja susah ya, apalagi ini disebut sangat melarat. Aduh, saya nggak ngerti. Sangat melarat itu definisinya apa? Itu kalau melarat aja itu susah. Makan mungkin sehari sekali, kalau sangat melarat mungkin sehari 2 hari sekali kali ya. Karena orang ini orang Israel itu luar biasa. Oleh perbuatan orang Median itu. Lalu nah ini mereka langsung bertobat. Jadi mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, kalau kita sedang kesulitan, kalau kita sedang ada persoalan, kuncinya ini, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Mari kita itu berseru kepada Tuhan. Minta tolong pada dia. Karena dia adalah orang yang dia pribadi, bukan orang. Dia adalah pribadi yang mau menolong, senang memberkati. Itu yang perlu kita camkan dalam hati kita. Tuhan itu adalah pribadi yang senang memberkati. Maka Tuhan, nah luar biasa nih. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Artinya dia diingatkan pada saat itu mereka sudah mendua hati, mereka sudah bercabang menyembah Allah yang lain. Tetapi pada saat mereka minta tolong kepada Dia, mereka menyadari bahwa Allah yang lain ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian mereka kembali kepada Tuhan dan mereka berteriak minta tolong. Dan Tuhan paling senang dengan orang yang bertobat. Tuhan paling senang dengan orang yang ingat Dia lagi. Sehingga begitu orang-orang ini bertobat, begitu orang-orang ini kembali kepada Tuhan, begitu orang-orang ini berbalik kepada jalan-jalannya Tuhan, Tuhan langsung turun tangan. Di ayat 8 dikatakan, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan mereka orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negerimu mereka aku berikan kepada dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Artinya harta bendanya itu diberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Jadi persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim 6 ini adalah karena kebebalan bangsa Israel di mana dia bukan hanya bebal tetapi dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dia melihat dewa-dewanya orang asing itu kok asik-asik gitu ya. Nah, itu dia. Makanya kita mesti tahu bahwa
Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Sedangkan dewa-dewa itu nggak ada artinya, nggak bisa apa-apa. Itu yang perlu kita pahami. Ayat 11 dikatakan, nah ini ajaibnya ini ayat 11, saya suka dengan ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 11 ini mempunyai pesan yang khusus. Apa artinya? Artinya begini. Kalau kita berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan firman-Nya. Memberikan firman-Nya bagaimana caranya? Ada banyak cara bisa berbicara langsung dengan kita. Kalau zaman-zaman sekarang adalah Tuhan ini bisa berbicara langsung dengan kita pada saat dia setelah disalib, pada saat tirai itu terbuka, maka Tuhan itu mau bicara langsung kepada kita. Maka itu pergunakan kesempatan yang ada sekarang ini untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Tetapi zaman dahulu itu enggak seperti itu. Zaman dahulu dia mengirim nabi-nabinya. Bukan hanya mengirim nabi-nabinya, bukan hanya menyampaikan berita. Di ayat 11 dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi, Tuhan bukan hanya berbicara, bukan hanya berfirman, tetapi dia juga bertindak. Dan firman-Nya itu dahsyat, dan itu yang dia bertindak, dan itu yang membuat kita menjadi pemenang. Itulah yang membuat kita bersemangat dalam hari-hari ini. Supaya kita tetap semangat, jangan lelah, jangan lemah, apapun keadaan kita, jangan lelah, jangan lemah, tetap semangat dan pantang menyerah. Nah, itu jangan menyerah. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah. Itu yang harus kita dengungkan hari-hari ini. Di mana keadaan sulit, di mana situasi yang nggak enak, di mana pajak naik, di mana persoalan numpuk, di mana kita banyak sering salah langkah. Kalau di zamannya Ayub, dia tidak salah langkah, tapi dia diproses Tuhan. Tetapi kalau Anda adalah salah seorang yang termasuk di dalam mengalami kesalahan dan kemudian diproses oleh mengalami proses Tuhan, carilah Tuhan sungguh-sungguh. Pasti dia akan jawab. Dan kalau Tuhan sudah jawab, bukan hanya dia menjawab Bapak Ibu, tetapi dia juga mengirim malaikatnya. Sebentar. Suara saya keputus-putus gak ya? Enggak, Halo? bagus. Enggak. Oke, oke, enggak. Makasih. Ini sama Bu Liliani. Khawatirnya suara saya terputus-putus karena saya pakai komputer. Kalau pakai laptop ini kadang-kadang suaranya terputus-putus. Oke, jadi saya mana sampai ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Nah, itu dijelaskan seperti tadi ya. Jadi Tuhan setelah dia ngomong, setelah dia berfirman, dia berbicara, dia memberi ketenangan hati, dia memberi kekuatan. Bukan hanya itu, dia mengirim malaikatnya. Kepada siapa? Kepada orang pilihannya. Siapa yang dipilih Tuhan? Nah, dia 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikianlah Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, ini Tuhan mulai mulai mengambil action ya. Dia mulai mengambil take action ya. Apa yang membuat Tuhan memilih Gideon? Satu, pertama adalah dijawabnya itu dijawab di ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kami keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkeraman orang Midian." Jawabannya, kenapa Tuhan memilih Gideon? Itu di ayat 15. Sorry, maaf tadi bukan 13 ya, kan di ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Suku Manasye itu suku yang kecil, ya. Dan kemudian kaumnya Gideon adalah paling kecil. Nah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda. Nah, luar biasa. Di antara kaum keluargaku. Ada
dua hal yang saya lihat di sini. Satu, Gideon dalam posisi tidak berdaya. Kadang-kadang orang yang tidak berdaya itu dipilih Tuhan untuk diperdayakan dan untuk menolong bangsa Israel, untuk menolong bangsanya atau untuk menolong dirinya atau untuk menolong keluarganya. Kenapa demikian? Supaya mereka paham bahwa Allah lah yang bekerja, supaya orang-orang ini paham bahwa Allah lah yang menuntun, bukan orang itu. Nah, Gideon ini luar biasa. Gideon ini dipilih Tuhan karena dia satu semangat dia yang luar biasa adalah dia mempunyai semangat yang pantang menyerah. Di mana pantang menyerahnya? Kalau kita lihat di ayat 11 lagi, kita lompat-lompat ya ayatnya ya nggak apa-apa ya, supaya kita paham ceritanya dengan enak. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Dia tetap mengirik gandum. Dia tahu gandum-gandumnya diincar oleh bangsa Median. Dia tahu bahwa gandum mereka itu sedang diincar. Tetapi dia tetap melakukan panen. Dia melakukan mengerjakan panennya. Mungkin dia bekerjakan panennya itu di malam hari supaya nggak kelihatan. Kalau dilihat pagi hari maka langsung dirampas oleh mereka sehingga dia melakukan di malam hari. Dan satu hal lagi yang menarik adalah dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Nah, agar tersembunyi bagi bangsa Median. Ini satu langkah yang cerdik. Karena kalau dia mengirik gandum di tempat pengirikan gandum, maka akan kelihatan dan akan dirampas, akan dirampok. Bahkan kalau dia nggak mau kasih, akan dibunuh. Ya, jadi disinilah letak semangatnya Gideon yang pantang menyerah tadi itu. Pantang menyerah, tetap semangat. Jadi dia tetap bersemangat. Tetapi satu hal pesan lagi yang ada dua pesan di sini. Satu, tetap semangat. Dua, kita itu harus seperti ini. Saya buka ayatnya ya. Saya udah lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba. Itu di Matius 10 ayat 16. Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, disinilah luar biasanya Gideon. Dia cerdik seperti ular. Dia mengirik gandum dan dilakukan di pemerasan anggur. Kan nggak cocok tempatnya. Pemerasan anggur itu kan ada kuali besar gitu kan. Kalau pengirikan gandum kan terbuka dan panas gitu lah, tanah lapang begitu kan. Nggak cocok, nggak apa-apa. Mungkin nggak cocok, tapi nggak apa-apa daripada gandumnya hilang. Jadi kadang-kadang kita mesti melakukan tindakan yang out of the box. Out of the box itu apa? Di luar pikiran nalar manusia, di luar kebiasaan. Hal-hal hari-hari seperti ini, mari kita dengan semangat kita melakukan hal-hal yang di out of the box. Kita harus berjalan di luar kebiasaan. Karena kadang-kadang Tuhan menolong kita melalui hal-hal yang di luar kebiasaan, seperti Gideon. Gideon melakukan tindakannya di luar kebiasaan. Kebiasaan orang mengirik gandum di tempat pengirikan gandum, tetapi kali ini dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Nah, itu dia. Sehingga bangsa Median, suku Amori, dan lain-lain itu tertipu. Dikiranya dia di tempat di tempat pemerasan anggur ngapain? Oke, ternyata dia mengirik gandum. Itu cerdik, out of the box, berpikir di luar kebiasaan, di luar kita harus bisa melihat di luar dari skup yang kita biasanya. Orang kan kalau biasanya mengirik gandum kan di tempat gandum, pengiripan gandum. Orang ke tempat ke pemerasan anggur ya karena mau memeras anggur. Tetapi Gideon melakukan out of the box dan dia melakukannya dengan berani karena dia melakukan dengan intent dari bangsa-bangsa. Pada saat itu memang panen, tapi mereka tahu itu panen dan bangsa-bangsa itu sedang menunggu saat panen tiba. Tetapi pada saat besoknya mau dipanen, malamnya diambil oleh Gideon dan kemudian diirik, dibersihkan. Bukan di tempat pengirikan gandum, tetapi di tempat
pemerasan anggur. Inilah yang disebut dengan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita jangan mati konyol. Kalau kita sedang dalam posisi seperti Gideon, jangan mati konyol. Kita tantang persoalan, oh aku bisa, Tuhan besertaku. Tuhan juga nggak seperti itu, tetapi ada saatnya diperlukan tindakan-tindakan seperti itu. Ada saatnya Tuhan menunjukkan kuasanya, tetapi ada saatnya, pada saat ini kan Tuhan belum nolong Gideon. Gideon masih berinisiatif. Itulah inisiatif Gideon, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Oh, ciamik orang ini. Kalau orang Surabaya bilang ini orang ciamik soro. Nah, ini orang Surabaya mesti ngerti ciamik soro. Bu Erni nggak paham ciamik soro. Ciamik kok soro? Ciamik itu ya enak gitu. Ciamik bukan soro. Kalau Ngerti, ciamik Pak. soro itu, oh, ngerti ya. Kalau ciamik soro itu orang Surabaya itu. Cami Jadi banget gitu loh. ya, jadi Gideon ini orang yang luar biasa, cerdik dia. Itulah yang Tuhan lihat, semangatnya, pantang menyerah. Itu yang dia lihat. Makanya hari-hari ini apa persoalannya Bapak Ibu hadapin? Jangan menyerah. Jangan menyerah, hadepin. Bersama Tuhan, hadepin semuanya. Debt collector udah datang, hadepin. Siapa yang datang? Hadepin. Kita harus bertanggung jawab. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab. Walaupun gak ada duit, ya ngomong aja gak ada duit. Tetapi bukannya terus kemudian kita berkilah ya, kemudian kita nggak mau bayar. Enggak, suatu ketika kalau kita jadi berkati Tuhan, pasti kita akan bayar. Dan percayalah, pada saat dan waktu yang tepat, Tuhan pasti berkati kita. Itu yang kita pegang hari-hari ini. Jadi tetap bersemangat dan pantang menyerah. Never give up. Itu yang harus kita pegang supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang henhau, orang yang diberkati Tuhan. Tuhan angkat jempol sehingga kita jadi orang-orang pilihan seperti Gideon dipilih Tuhan dia. Jadi Gideon selain dia melakukan hal itu, dia melakukan hal-hal yang sesuai aturan yang ada. Dia tidak pernah lepas dari peraturan-peraturan, dia tidak pernah lepas dari kondisinya. Jadi coba kita lanjutkan lagi. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini keluhan dia, seperti sudah saya baca. Ya. Kita langsung ke ayat 14. Berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, kita mesti juga menunggu Tuhan mengutus kita pada saat itu Tuhan jadi utus kita. Percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan pasti tolong. Jangan iya enggak ya, iya iya, iya enggak ya. Nah, jangan percaya. Nah, kita lihat sekarang ayat 13 ayat 15. Tetapi jawabnya kepada Tuhan, ini masih belum percaya dia. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah orang paling kecil di antara suku Manase dan aku pun orang paling muda di antara suku-suku keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepada ayat 16. Tetapi akulah yang menyertai engkau sebab itu engkau akan memukul kalah orang Median itu dan sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, Jika kiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah aku tanda." Boleh, kita minta kepastian, kita minta tanda dari Tuhan itu boleh. Bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu titik. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Apa yang dilakukan? Gideon melakukan hal-hal yang selayak dan selazimnya. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Pada saat dia kondisinya sudah sangat miskin, dikatakan tadi sangat miskin tetapi dia memberikan persembahan sesuai tradisi orang-orang Israel memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda. Kalau di sini saat Gideon memberikan tanda itu adalah untuk menguji Tuhan, apakah benar ini Tuhan? Tetapi persembahan itu juga kita perlukan untuk supaya kita ini tahu bahwa ini adalah sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing. Loh, dia nggak mengolah paha kambing, dia nggak mengolah dada kambing, nggak. Dia mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi itu memang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dari seeva tepung ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya di bawah pohon terbantin dan lalu disuguhkannya. Maka berfirmanlah Allah, malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkan di atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatlah demikian. Dan ayat 21 ini dahsyat. Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilang malaikat Tuhan dari pandangannya. Ayat 22, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu berkatanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dan berhadapan dengan muka. Ayat 23 ini yang penting. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Intinya apa? Maksudnya, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat kita memberikan persembahan yang selayaknya memang kita berikan, di situ Tuhan memberi jaminan. Tuhan memberikan kuasanya, Tuhan memberikan janjinya. Dan kemudian kalau kita baca kitab Gideon, kita tahu Gideon akhirnya menang perang. Dan dia tidak kalah dimanapun dia maju, kemanapun dia bergerak, dia memenangkan perang itu. Walaupun dia dikatakan tadi adalah dari suku yang terkecil dan dari keluarganya dia yang termuda. Maksudnya apa? Maksudnya siapapun Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak berdaya pada hari ini. Aduh, situasiku sudah tidak karu-karuan ini. Situasiku sudah bohwat ini. Situasiku sudah, aduh ampun dah ampun Tuhan, ampun sudah begitu. Kena pajak loyalti lagi. Kalau kita berusaha punya usaha apa gitu restoran atau kafe gitu hari-hari ini puyeng semua nggak nyetel lagu-lagu Indonesia karena kena pajak loyalti yang cukup lumayan tinggi. Persoalan sudah tinggi, semua banyak, semua persoalan banyak. Kita kena persoalan bertubi-tubi dan kita adalah orang yang nggak berdaya. Tapi percayalah, pada saat kita bersama dengan Tuhan, pada saat kita terus maju bersama dengan Dia, tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan. Yang penting adalah saya tutup dengan Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Tanggalkan semua beban, tanggalkan persoalan. Itu kuncinya ya. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan yang diwajibkan. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mari kita melakukan dengan tertuju kepada Yesus. Apapun persoalannya, mari kita melakukan segala hal dengan tertuju kepada Tuhan. Jangan tertuju kepada masalah. Kalau tertuju kepada Tuhan berarti Bapak Ibu sedang melakukan banyak penyelesaian. Tetapi kalau sedang menuju banyak ke permasalahan, maka Bapak Ibu sedang melihat persoalan. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Luar biasa. Tetap percaya, tetap yakin, tetap semangat, pantang menyerah. Itu pesan firman Tuhan pada saat ini. Walaupun situasi tidak mengenakan, walaupun situasi berat, walaupun apapun keadaan kita, mari kita tetap semangat dan pantang menyerah. Saya cukupkan firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa. Kami percaya Engkau terus menolong hamba-Mu, Engkau terus menolong jemaat-Mu yang hadir, Engkau terus menolong kami semuanya Tuhan, karena pada saat kami tidak berdaya, tetapi pada saat
Kalau kami tidak berdaya dan kami tetap semangat dan kami boleh cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dan terus maju bersamamu ya Tuhan, karena di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Kami percaya pada saat kami bersamamu, kami tidak akan binasa. Kami percaya pada saat kami bersamamu, walaupun kami ditinggalkan oleh sahabat kami, walaupun kami ditinggalkan oleh rekan-rekan kami, walaupun kami ditinggalkan oleh siapapun yang pada saat sekarang mungkin kami berpikir dia adalah orang-orang yang bisa kami mintain tolong. Tapi pada saat kami hanya melihat kepadamu, maka kami percaya pertolongan yang daripadamu akan turun kepada kami, menolong kami, dan mengeluarkan kami dari permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Sehingga kami pun pada akhirnya keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada malam hari ini dengan kuat kuasamu, biarlah Engkau yang menolong kami, menolong hambamu, juga menolong jemaat-jemaat yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diringankan bebannya, dan kami percaya yang tidak ada jalan akan Kau bukakan jalan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.